Di bulan pencapaian masih di podcast Mamang. Di bulan Agustus tepatnya. Di bulan Agustus tepatnya karena tema kita di bulan Agustus adalah pencapaian betul. Di bulan kemerdekaan. Nah, ada sosok yang luar biasa sekali mengenai pencapaiannya. Betul. Ini luar biasa lah pencapaiannya ya. Kita masih jauh banget untuk mengetahui dan kita kulik-kulik narasumber kita. Kita ngobrol lah di sini. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Episode sebelumnya. Jika mau di dunianya. Kenapa? Aduh, siapa apalagi itu namanya yang punya tuh. Itu kan si bapak itu mah kalau backgroundnya kan bendera Indonesia. Nah si bupati ini mah backgroundnya Belanda. Itu teh bendera Belanda ala Suryakarta Legawa. Oke. Bupati Garut keberapa apa itu teh? Keberapa? Si ini teh lupa lagi ke-5 ke berapa? Kalau saya tahunya yang pertama era Adi Pertama Wijaya. Adi Wijaya ada tuh. Ada kan? Ada. Lebih Oke. kecil. Ini menarik, inspiratif sekali. Kenapa? Nih akan Ini kan pro dan kontra, jadi ya memang harus saya abadikan ini bahwa di dunia di Garut adanya. Ya, bupati yang pro Belanda ini si Bapak Suryakarta Legawa. Oke. Bukan bupati yang menceraikan itu lewat SMS. Iya memang unik Garut. Oke. Jadi beliau itu bupati Garut Indonesia gitu kan ya. Tapi latar belakang fotonya itu pakai bendera Belanda. Memang pro Belanda Bapak ini. Itu kan menarik. Iya. Ini yang kenapa karya lukisan wajah kecil ini saya tetap ujung-ujungnya ya kan ini edukasi ya. Betul. Pencerahan dan pengetahuan tidak lepas dari dunia pendidikan. Iya. Tahu nggak Anda? Lukisan terkecil ini mudah-mudahan sekarang tahu. Ada yang dikasih bukan predikat atau ya apa namanya? Bukan. Ada seorang arsitek yang diakui dunia. Asli Garut tuh. Yang dijuluki sebagai arsitek 1000 masjid, itu asli orang Garut. Kalau nggak salah orang Mandaraja. Tuh ada lukisannya tuh. Siapa tuh Kang? Ahmad Nu'man. Itu teh asli orang Garut. Arsitek 1000 masjid itu asli orang Garut yang tersohor ke mancanegara. Jadi memang figur-figur Garut ini potensi. Di samping jeruk, domba, dodol, potensi-potensi lain. Arsitek 1000 masjid itu adalah orang Garut. Ahmad Nu'man, orang Wanaraja kalau nggak salah. Pak Popo Iskandar pelukis orang Wanaraja. Pak Ahmad Sadili Wanaraja juga kalau nggak salah. Nah terus itu kan sosok lokal. Ada sosok lokal yang mendunia juga kan seperti Ahmad Nu'man, terus pelukis Popo Iskandar ada juga di sini. Nah terus ada yang dari sekian ratus lukisan terkecil saya ini juga ada sosok figur atau tokoh nasional. Tokoh nasional ya mewakili negarawan, pengusaha, ada Bob Sadino tuh. Politikus, negarawan ya, tokoh masyarakat. Dan juga ada tokoh dunia. Jadi tidak hanya tokoh lokal saja yang saya lukis. Saya lihat jadi tadi ada Putin, Zelensky gitu. Terus siapa lagi ya? Albert Einstein. Terus itu yang dari King siapa tuh yang Arab tuh? Raja Salman. Ya. Banyak sekali ya. Tadi untuk dulu Mama mungkin tidak tahu karena kita kebetulan tag-nya di ruangan galeri gitu di galerinya Kang Iwan. Jadi di samping kita ini banyak sekali tadi karya-karya Kang Iwan, termasuk tadi ada yang ratusan lukisan wajah gitu ya yang terpajang di sini. Jadi Kang Iwan ini ternyata beliau ini menggambar sebuah sosok itu bukan tanpa alasan Kangnya tadi. Jadi memberikan edukasi juga tadi, jujur beberapa tokoh yang abdi pribadi terkenal gitu Kangnya, tapi lewat syariat gitu ya, tinggal lukisan Kang Iwan, ini gitu ya, ada sejarahnya gitu. Betul. Ada edukasinya, termasuk tadi ya apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari orang-orang ini gitu Kangnya. Gitu. Luar biasa sekali itu. Termasuk kan Mang Jaman tidak tahu tadi Kang sosok Pak Hugeng diceritakan kan. Menarik tuh sosok. Polisi yang jujur. Terus seorang seniman yang pernah ke Garut yang menamai atau sempat keluar lah ya, sempat keluar dari mulutnya sosok ini. Garut Swiss Panjapa. Tahu gak siapa Mang?
Nah, udah terang. Charlie Chaplin. Seriusan? Itu Betul. paling ujung itu Charlie Chaplin. Gitu. Beliau yang pernah ke Garut, beliau juga yang menamai atau menyebutkan bahwa Garut Garut itu- Swiss Punjab. Ya, Mhm. Charlie Chaplin. Mhm. itu teh nginepnya teh di Villa Dolce, Iya, di iya hotel itu, benar-benar. di hotel Ngamplang. Di Ngamplang. Iya. Ya, Charlie Chaplin itu. Charlie Chaplin. Mhm. Seorang Charlie Chaplin Iya. ke Garut Iya. gitu nya. Iya. Emang mana tak apa? Teu apal. Untung ketemu jeung Kang Iwan jadi Iya, tahu. ilmu orang nambahan gitu Mang Iya. Mul. Bahkan kan Akang rasa di Indonesia ya bebancong Mhm. Mm-mm, kayaknya mah yang cuma ada di di Garut. Garut. Mhm. Oh iya, Bebancong itu kan sangat ini sekali bersejarah sekali. bersejarah. Ikonik iya. sekali Bung gitu nya. Karno kan Iya. di sana Mhm. berpidato berapa kali katanya. Mm-mm. Nah, Bebancong itu Cigana gitunya. Mhm. Ya. Cigana kan aya di Garut. urang di Garut. Garut ya. Mhm. Nu mawi kedah dimumule Bebancong teh. Harus. Leres. Gitu. Mhm. Jeung kalau bisanya ulah dipager wae lah. Mm-mm. Itu milik masyarakat. Mhm. Harus terbuka. Akang masih ya. ingat. Waktu kecil tuh bermain kan lahir mah di sana. Di kolongnya Kang. Di kolong main teh. Sekarang mah di pagar ya itu. Ya, Akang kan lahir di sana di Jalan Di kolongnya. Siliwangi. Oh, gue kirain di kolongnya. Oh, Kang teh lahir di Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi, oh di iya. SD Persit sekarang SD Kartika. Iya. Bapak kan di sana jadi gurunya dulu. Oh. Di SD Kartika. Mhm. Nah, ya sedikit nih memori ke belakang nih waktu Mhm. kecil. Nah, di Babancong itu ada TV satu. Dulu teh. Oh, ada Jadi TV? dulu teh tahun 70-an sekian teh nonton teh cari ngogo di anak teh kalur gini ningali. Oh. TV teh di dinya. Hiji-hijina Segede apa? hitam putih. Ya lamun ayeuna mah meureun 14 in. 14-in. Di Hararudung di Sarung. Akang masih ingat. di sana. Itu yang nyediain siapa Kang itu? ya TV-nya. dari itu kewadanaan Kuat dari dulu. pendopo bupati ya dari kantor bupati dulu teh itu. Dari pemerintahnya yang di sana Pemerintahan, gitu iya. ya. Mhm. Oke. Kalau ngomongin Garut, ngomongin seniman, banyak sekali lahir seniman di Garut tadi Ah. yang disebutkan sama Kang Iwan. Dan kalau kita telisik juga Mhm. silsilah dari keluarga Kang Iwan, ternyata memang darah seninya sudah mendarah daging lah ya, sudah ada dari dulu. Bahkan ini FYI juga ya, for your information untuk dulur Mamang juga mungkin Mang Jaman, Mhm. bahwa VOB ya, Mhm. Oh Voice iya. of Baceprot adalah keluarganya Kang Iwan. Alhamdulillah. Betul. Sepupu ya Kang? Ya, Halo, ponakan. Keponakan, Mhm. ponakan yang Anak pegang Bas bass. Pas. Itu. Widi Widih. Widi VOB itu. wah. Luar Oke. biasanya manggung di Amerika, di Eropa, di mana gitu nya. Heeh. Amang atas jauh ya teman Ya. lampar lampar. Ya, mudah-mudahan lah bisa gitu lah kita ngobrol lah. Amin, mudah-mudahan rencana sih pulang dulu. Sekarang masih di mana Kang? Masih di Amerika. Di Oh, di Amerika. Amerika. Oke. Pulang di Amerika kayaknya mah istirahat dulu kayaknya. Setelah Sian, mungkin pandemi kemarin itu libur total ya. Iya. Mhm. Orang nonton di channelnya Abdel Ahrian, mereka mendatangi VOB. Mhm. Sempat itu personnya tuh dagang seblak, dagang bacil. Iya. Bener Kang itu tuh Betul di lemur. di lemburnya Kang, beneran. Mhm. Jadi karena pandemi itu total semua berhenti ya. Betul. Tur-tur mereka harus jeda dulu. Nah mereka untuk bukan mengisi kekosongan tersebut, jualan kayak gitu Mang. Betul. Mhm. Betul ya, bisa Betul. dikonfirmasi nih sama keluarganya Betul, langsung nih sama Kang Iwannya. Tapi Itu- gak berlangsung lama ya? Enggak, alhamdulillah. Terus ke Eropa kan? Iya, Tur- Ya, tur langsung gitu tur nya. ke Eropa, Mhm. lanjut Eropa, lagi. alhamdulillah. Itu ke Amerika ya memang impian mereka dari dulu. Sedikit mungkin Kang boleh cerita tentang VOB Iya. ya. Mulanya seperti apa gitu, Iya, terbentuknya VOB itu. VOB Voice of Baceprot. Baceprot ya memang bahasa Sunda ya. Iya. Baceprot celemengnya, cerewet. 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 Nah, itu yang paling berjasa adalah seorang manajer Abah Erza. Apa ya? Abah Erza, beliau sangat luar biasa membentuk satu grup band yang bisa mendempakan dunia. Oh. Karena tangan Abah Erza, VOB bisa mendunia. Yang paling berjasa adalah Mbak Erza dulu. Mhm. Dan itu sebetulnya bukan 3 orang dulu, kalau nggak salah 12 orang. Oh, 12. 12 kebanyakan dulu. Banyak 12 ya. orang. Sekarang jadi 3 3. orang. Ya. Mhm.
nggak dapat izin tuh, tantangannya memang dulu nggak termasuk izin dari keluarganya gitu. Nah ini nih unik nih dapat cerita dari Kang Iwan, mereka justru kan backgroundnya pesantren ya. Betul. Di daerah, terus karena musiknya agak rock underground gitunya, berisik lah gitu. Metal ya. Ya di sisi lain kan di desa, di lembur-lembur, di kampung-kampung kan masih ini ya, masih kuat sekali kepercayaannya gitu ya. Sehingga katanya apa sih mainin masuk itu pamali gitu ya. Nah ini bisa diceritain Kang sedikit kan? Memang betul. Itu yang 3 orang itu ya memang tidak diizinin sama orang tuanya dulu tuh, termasuk iya keponakan juga. Ya, di pesantren memang dari pesantren itu. Pesantren. Tamatnya di itu sama Abah Ersa di Singajaya. Sekolahnya itu. Kenapa Singajaya? Memang tamatnya di Singajaya. Kalau aslinya orang anaknya itu orang Banyuwangi. Oke. Tapi tamatnya di Singajaya sama Mbak Ersa, dan studinya juga di sana, Singajaya. Iya. Memang tidak ada izin dulu. Tapi ya saking mungkin, ya bukan mungkin, keyang ya. Iya, kalau Sunda keyang, itu keyang. terus Mbak Ersa juga tidak bosan-bosannya untuk membimbing terus, dan terima kasih buat Mbak Ersa ini yang luar biasa. Sehingga tercipta satu grup band yang sekarang ya diakui dunia. Ya, benar. Bisa sepanggung sama kan Akang juga sampai saat ini masih satu percaya bisa kemarin kan di Weekend Open Air Jerman sepanggung dengan band-band papan atas dunia tuh sama Daspri, Slipknot itu kan luar biasa. Yang paling berjasa adalah Abah Ersa. Mungkin sekarang nggak bakalan dilarang lagi sama orang tuanya. Insya Allah. Di Jurum. Sina istirahat lah. Bahkan jika tadi nu 12 sisana anu istirahat ge yang gabung gitunya. Aduh. Panas keluar cenanya juga nemoal kieu cenanya. Itu memang berbicara potensi Garut berbagai elemen punya potensi. Seniman rupa, tradisi, musik modern. Oke, balik lagi Kang ke original record Indonesia. Tadi di belakang kita kan ngobrol nih, di balik cerita penghargaan ini, Akang agak sedikit merasa kecewa, sedih lah ya. Nah ini kenapa bukan nih Kang? Sedikit, super kecewa. Super banyak, bukan banyak lagi ya. Oke, boleh diceritain kenapa Akang justru merasa kecewa, di sisi lain Akang dapat penghargaan ini gitu. Iya kan, dihenten di tidak mau gak mau kan tidak punya bapak, Oke. lembaga dan dinas. Ya idealnya sih memberikan support yang memang harus mumpuni dan bisa terrealisasikan, jangan hanya janji. Iya. Begitu. Kalau disebutkan kecewa, bukan kecewa lagi ya kan, super 1000 kecewa. Panjang pisan. Ti samaras BK Wana Raja super natanya. Ini kan harus tahu masyarakat Garut. Tidak segampang kemarin proses Akang waktu original record Indonesia. Liar hulu. Liar segala rupiah. Dari mulai persiapan berkarya sampai persiapan pas acaranya kedatangan tamu dan tek bengek itu super liar lah. Nah sisi lain boga bapak kan hare-hare, tidak etis lah bapak sendiri sama anaknya menghare-harekan, itu bukan seorang bapak terek itu bapak terek juga tidak demikian itulah. Nah itu sedikit menyentil ini mah biar pada sadar lah tuman bener kan. Nah seperti itulah. Jadi akan berharap ketika ada apapun bentuk kamonesan orang Garut, seniman Garut, cobalah tolong Anda perhatikan, berikan atensi yang harus Anda rangkul. Karena Akang hanya jadi bukan contoh lah, pengalaman cukup di Akang aja lah gitu. Bukan pengalaman pahit lagi ini mah, super pahit. Dibanding Batra Wali kan? Pahit jauh. Jauh kali saya tai kuku. Oke. Kan ada di Sparbu, Dinas Pariwisata Budaya terus.
elemen-elemen yang ada di dalamnya. Iyalah harus bisa. Saya berharap. Kenapa responnya memang kurang atau tidak ada? Ya. Perlakuan seperti apa gitulah yang didapat sama Akang sebelum ini terlaksana di balik acara itu gitu. Perlakuan tentunya perlakuan tidak beradab memang. Namun beradab matanya datang. Iya. Sowan. Kang kumaha persiapan tekan gitu lah. Seorang apa yang dibutuhin gitu lah ya. Jauh-jauh kan. Jauh kan. Datang we atuh lah. Oke. Ada atensi kan kalau seniman Akang pribadi kan. Tidak mengharapkan banyak. Dan atensi itu kan bukan identik saja dengan sesuatu yang dengan finansial. Iya, betul. Atensi itu kan perhatian itu aku mengucapkan wilujeng atau datang apalagi dukung ya gitu, itu kan suatu kalau bagi Akang suatu lebih luar biasa. Minimalnya ngasih amplop. ngasih penginapan lah buat tamu yang dari luar gitu kan maksudnya ya. Penginapan Justru dari perseorangan kan. Iya, perorangan. Bukan dari dinas atau lembaga yang terkait yang memang menaungi Akang di kesenian gitu. Kayak benar lah, tapi lembaga itu tahu kan Akang ada rencana gitu. Tahu saya terangin gitu Kang. Tahu kan saya sawan ke sana ke dinas sawan ngabring deh jeung ketua DKG jeung pengurus. Oke. Begitu. Jadi mau apa? Paling gitu mau apa? Akang datang bukan untuk minta. Oke. Saya datang sawan menyampaikan undangan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari melaporkan bahwa saya mau bikin acara begini kan gitu. Iya. Hanya itu saja. Oke. Istilahnya Kang man niat baiknya orang iya, wartos gitu ya, paripos sama kakak sepuh gitunya gitu, kasih sepuh wartos. Kumaha minta arahan seperti apa meureun gitu ya. Layaknya seorang anak yang pengen tahu ini bapaknya bahwa ini lo aku berprestasi gitu. Atau abi bade aya ieu Pak gitu kan gitunya. Paling bapaknya gitu. Bari ngaleoskan. Atur-atur gitu ya. Oke lah kalau luar negeri heula Nah, ini nyambung dengan yang baru kemarin ya, Hari Jadi Garut di bulan Februari ya Kang ya kalau gak salah. Februari. Nah, ini lagi-lagi Akang mengalami kekecewaan lah. Karena dari pihak pemerintahan daerah ingin mengundang VOB yang memang dari Garut. Dan ternyata gagal, Bang. Tidak jadi. Ini dialami lagi sama Kang Iwan kekecewaannya. Kirain teh semat ori we gitu. Ternyata kejadian lagi. Ini gimana nih Kang ceritanya? Dua kali. Dulu pernah ya mau gini. Gimana nih ceritanya? Belum ngacaprak ke luar negeri tadi. Baru pulang dari Thailand ya. Ada acara dinas itu di itu Candi itu Cangkuang. Ya. Maksudnya lobby ke Abah, ke manajer, ke Abah Ersa. Gitu. Ya tidak jadi karena memang tidak masuk akal alasannya lah. Sangat tidak etis pada waktu itu. Padahal dari pihak Abah Ersa juga tidak memberatkan lah ya. Tidak memberatkan. Karena memang ini dari Garut gitu. Dan kemarin juga kan ada wacana batal. Nah ini yang Hari Jadi Garut gimana ceritanya kemarin? Ya, sama gak alasannya? Seperti yang iya sama. Sudah pasti kadinya alasan yang sangat klasik. Klasik lah alasannya. Kalau menurut Akang klasik. Boleh dibongkar alasannya apa? Jadi penasaran gitu ya. Klasik lah. Klasik. Klasik. Tidak ada namanya teh. Itikat baik. Nah begitu. Mengusahakan gitulah minimal. Sekarang kan gitu. Mau promo ya POB. Albumnya kan beres. Iya benar. Amerika promo terus promo albumnya. Rencana kan keliling juga Indonesia juga. Harusnya Garut yang pertama. Harusnya harus wajib itu mah tuh. Tapi ke Garut gak itu yang keliling Indonesia? Gimana? Ada ke Garut jadwalnya? Ya, harusnya mah. Enggak harusnya. Iya harusnya emang ada. Harus. Tapi ada enggak? Ada ya harus yang belum ada schedule. Belum keluar schedule-nya. Oke. Rencana mau keliling Indonesia
promo album. Oke. Yang pertama saya berharap ya Garut. Ya. Harus tuh. Berangkat dari Kalau tidak Garut ini sangat kurang ajar nih Garut. Iya. Asli. berangkat dari rumah sendiri gitu Kang ya, Betul. pakai pausana gitu. Startnya harus di Garut nih. Garut. Harus itu mah wajib. Hmm. Itu kan prestasi anu memang wah membanggakan. Kira-kira Keluarga. kapan nih, Kang? Ya sepulangnya tur Amerika mungkin ya. Amerika rehat dulu. Kira-kira tahun Terus. depan? Ya mudah-mudahan bisa secepatnya. Oh, kalem Kang, Bupatinya udah Oh, ganti. iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bupati yang Alhamdulillah. baru adalah keinget gitulah ya minimalnya, mudah-mudahan. Ya harus itu mah. Iya, dan kita mah rakyat hanya bisa berharap aja nih, Pak. Ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Iya, benar. Ya mudah-mudahan lah bisa terlaksanakan. Ya harus bangga. Ya itu. Mm. Kata Kang juga potensi-potensi Garut mendunia lah. Ya, harus didukung. Kira aku tukangnya perpawasan teh ku Amerika, ku Eropa dikasih panggung. Iya. Nah, aku buminya lira meureun paripasan gitu tadi pasihan. Adseter kayak lumayan kan lega tah. Tahu, bisa lah ribuan orang nyampe itu Bigor. penampungannya tuh bisa. Ku ane udunan lah. Iya. Di Banjarwangi ke Semampu kota lah. Enggak. Nanti lah rakyat Garut yang Kang, udunan lah gitu. Kang sound tah lah saya. Sound kan ada tuh di DKG juga punya sound. Wow, bagus. Pak Haji Dodi juga kan bagus itu, udah memenuhi standar. Harusnya bisa. Oke Mudah-mudahan lah. Kang. Nah ini dari beberapa kejadian dan pengalaman yang Akang alami ya, kekecewaan dan kekecewaan, akhirnya Akang membuat satu lukisan yang bertema atau judulnya itu Kentut Bupati. Betul. Nah ada ini itu, abstrak apa itu. nih Akang maksudnya nih? Itu Motifnya harus itu. tahu dulu kalau bupati bahasa itunya kan apa itu terlupa lagi kan. Kalau di Jawa mah memang seorang kepala. Oke. Kepala. Jadi itu kenapa Akang bikin karya Kentut Bupati itu hanya untuk satu bahasa kegelisahan seorang seniman. Keresahan lah ya. Keresahan wajar-wajar saja. Saya tuangkan dalam satu karya abstrak. Ya. Supaya menjadi peringatan bagi mereka-mereka yang nanti punya kepentingan bahwa kita seorang seniman ya tidak terlepas juga dari perhatian atau atensi yang harus mereka Betul. sampaikan, harus mereka ketahui Ya. bahwa potensi-potensi yang ada ini jangan terabaikan. Ya. Kalau Kang biarin nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan bupati ke depan tidak kentut juga. Iya. Dengan karya Kang yang ini. Begitu. Ada karyanya. Ada ya. Simpan. Apa? Ya itu hanya sebagai bentuk kegelisahan seorang seniman. Satu kekecewaan dan ya bahasanya seperti itu. Iya. Lewat karya. Lewat karya. Kita mah tidak bisa Protes secara tidak frontal bisa ya. dengan karya juga cukup. Iya. Dempak insya Allah sama karya juga. Ya benar. Itu buktikan. Benar. Buktikan itu Amerika dempak sama POB. Iya. Eropa kan dempak sama POB itu sama setuju. karya. Karya, betul. Karya yang berbicara. Benar. Kata Ya. Kang Indah juga kalau kita protes atau bersuara dengan karya akan lebih lama dikenangnya. Akan lebih lumayan melekat gitulah di masyarakat tuh. Betul. Lebih elegan. Lebih elegan ya betul. Kita mah bukan tukang gogorowokan. Tapi yang ngegoroknya kita mah karya. Ya, benar. Adalah karya yang berbicara. Mungkin definisi atau filosofi kentut itu kan bau ya Kang ya. Betul. Bahasa yang keluar dari tubuh manusia itu. Iya, kotoran kan yang keluarnya itu gitu. Ya. Nah, mungkin kenapa Akang juga memilih sosok bupati sebetulnya bukan hanya ke bupati aja. Betul. Karena mungkin bisa jadi filosofinya kepada para pemangku jabatan gitu ya yang sering kentut, yang kalau orang Sunda bilang suka hewasnya agak bau lah gitu kalau ngomong gitu. Betul. Digambarkanlah seperti itu Ya, gitu lah Kang ya. bilang kan mereka yang punya kepentingan, yang kompeten di bidangnya. Jadi ya tolonglah kasih satu perhatian yang bisa sinergis lah, Iya, benar. bersinambungan terus nyambung. Iya. Hanya itulah seniman. Ku dirangkul lagi kan. Kalau Akang Iya. pribadi, Iya. apalagi dengan
dengan naon ya dengan rangkulannya lah. Rangkulannya. Terus nyesepkeun sesuatu gitu. Nyesepkeun sesuatu ya. Bari gagaro teh. Ya cenah Kang aya kadeudeung cek urang mantirkeun nya ku sorangan. Iya. Mun niat baik mah gitulah ya. Jadi cokot butuh, dicokot lieur. Nah, seperti itulah. Sampai kejadian lah. Cenah Kang katitipan. Atuh kalau berniat baik mantirkeun we. Iya, benar. Gitu. Ya, itu mah hanya pengalaman yang memang harus jadi peringatan. Peringatan biar tidak terjadi sama rekan-rekan Akang, generasi-generasi Akang yang selanjutnya. Akang pan kolot ayeuna. Tapi mereka kan para seniman rupa Garut banyak yang tergabung dalam komunitas ini. Yang Akang data sekarang kan ada 21 sanggar. 21 di Garut. Iya. Oke. Yang dinaungi yang ada di wilayah Komite Seni Rupa Garut. Ada 21 berarti. Iya, 21 sanggar yang tercatat di Komite Seni Rupa Garut yang dinaungi oleh Dewan Kesenian Garut. Ya, mudah-mudahan sih terus mendapatkan pelayanan gitulah ya dari DKG-nya juga, dan ya mau gak mau ini sangat berkaitan erat dengan pemerintahan daerah, bagaimana mereka bisa dilatih skillnya terus diasah. Kalau tanpa dukungan dari pemerintah daerah ya sama aja bohong lah ya gitu. Identitas suatu daerah bisa terkenal juga oleh karena tangan-tangan para seniman. Iya benar. Bahkan jadi di sana kan berbicara masalah andil, mungkin seniman juga besar andilnya. Sangat besar kontribusinya. Ulah kasor teh daerah kunyandungna seniman oge nya. Seniman band metalna apa. Iya benar. Kan eta seniman musisi. Jadi kasor Garut. Iya. Tapi alhamdulillah Akang dari beberapa kesedihan yang dialami terobati sudah dengan keluarnya buku biografi dari Kang Iwan Muri gitu. Nah, kita bedah aja langsung mungkin kalau ya. Kalau penulis dari Garut. Hanya penulis dari Garut. Editor, penerbit. Nah, ini Kang Iwan ini menurut saya pribadi dihiburlah pada akhirnya ya dari kesedihan-kesedihan Kang Iwan yang Kang Iwan alami, dihibur dengan diluncurkan, mau diluncurkan ya. Mudah-mudahan insyaallah. Buku dari biografi Kang Iwan Muri gitu. Nah ini judul bukunya ada ya. Judul bukunya adalah Setitik Kuas Makna Terkupas. Nah ini apa nih Kang, bisa diceritain dari judul aja, Setitik Kuas Makna Terkupas. Maksudnya apa nih? Apa yang ingin Kang Iwan sampaikan gitu lah di buku ini? Ya, setitik kuas kalau secara visual kuas dan cat ya. Tapi secara global, secara bahasa lebih luas. Setitik kuas itu satu proses, satu proses di mana Akang sendiri berkesenian, terus berkesenian, mencoba untuk total segala bentuk sesuatunya. Jadi terkupas di sana kan terbuka. Artinya ya segala sesuatu permasalahan yang memang selama Akang berkesenian, dan insya Allah maknanya dari setitik kuas itu akan terbuka. Begitu maksudnya. Iya. Di sana itu diceritakan tentang apa saja, apa perjalanan Akang dari mulai berkarya atau berkarir di kesenian gitu? Ya, dari kalau biografi kan memang detail dan tidak bisa, bukan fiktif ya. Ini kan kalau biografi itu lebih ke apa sih namanya, dokumenter. Ya, dokumenter. Dari buku ini apakah sama gak Kang Iwan tuh? Ya ini nih pengalaman hidup saya nih seperti ini gitu. Iya, memang berbicara masalah biografi kan itu perjalanan seseorang. Iya, benar. Sama. Ya. Perjalanan dari kalau ini kan lebih mungkin lebih detail ya. Dari dari Akangnya dari kecil. Kalau biografi terus. Oke. Terus sampai berkesenian dan mendapatkan hal-hal yang memang
ya komplit ya kan biografi mah. Karena perjalanan, Iya, perjalanan. Akang dari mulai kecil kebersemian dan sampai sekarang gitu ya gitu. Iya. Nah, ini penulisnya ini kan orang Garut, Iya. Ica Santana. Kenapa Akang memilih beliau sebagai penulis, atau memang si Beliau penulis ini yang Kang mau gak nih dibikin buku? Gimana nih Kang ceritanya? Sebetulnya kalau Kang sih bukan menolak ya, karena berpikiran Kang belum saatnya, karena masih banyak lah di Garut tokoh-tokoh yang harus diangkat. Oke. Itu ya memang pure si penulis, ide penulis. Oh, yang mau Yang ngangkat mengangkat Akang. Oke. Enggak, bukan kemauan Akang. Jadi memang ini satu bentuk pilihan dari seorang penulis Penulisnya juga. sendiri. Iya. Begitu. Dan alhamdulillah sudah terbit, dan insya Allah mudah-mudahan bisa secepatnya launching. Nah, penulisnya ini Akang sempat nanya, kenapa sih pengen nulis saya gitu? Oh iya. Kenapa? Iya. Katanya itu alasan. Pasti itu harus ada alasan kan. Saya rasa katanya yang paling, bukan yang paling lah, mungkin yang sekarang layak yang saya angkat adalah Akang. Akang juga sebagai tahapan komunikasi sama sesepuh, utamanya ya sesepuh seniman rupa Garut, Haji Rahman. Akang juga tidak sembarangan. Iya, betul. Otomatis ya sama keluarga juga Persetujuannya gitu loh ya. Dan akhirnya alhamdulillah Titik Puas Makna Terkupas ini terbit. Iya. Tinggal ya launching lah mungkin. Oke, tinggal launching ya, kita tunggu. Nah, setelah Akang tahu dari buku ini, terus secara garis besarnya ya, karena kalau misalkan diceritain di sini ya sama aja bohong dong ya. Nah, secara garis besarnya menurut Akang ini puas gak nih dengan tulisannya dari penulis ini? Bagus sekali. Pak Ica beberapa kali nulis buku, dan yang sekarang ini sangat bagus sekali. Bagus dia. Memang sesuai lah dengan karakter, terus kondisi sendiri. Oke. Luar biasa. Salut. Terima kasih buat Pak Ica. Termasuk pengalaman Akang yang ya ini juga ditulis. Iya. Yang ori nih. Ya. Original record ini. Tapi enggak sedetil itu. Oh, enggak sedetil. Berarti di sini aja yang detilnya. Ya, di sini aja. Oke. Ini bisa didapatkan di mana aja nih Kang? Buku ini Kang. Karena kan gini, ini kan memang bukan kewenangan Akang, bukan kewenangan juga penulis. Oke. Ketika ada yang butuh, memang kalau Akang tidak menjual, penulis juga tidak. Ini kan kewenangan dari penerbit. Oke. Jadi ini teh diarahkan kalau yang mau mengoleksi atau membeli ke online ya, di Shopee dan di Tokopedia. Sudah ada berarti di online. Iya. Gitu. Jadi itu aturan. Jadi dikelola sama penerbit gitu kan, untuk penjualan bukunya mah gitu. Oke. Ada tanda tangan Kang Iwannya enggak? Biasanya tuh ngeburu gitu kemarin tuh, yang ke Bengkulu. Bengkulu minta ditanda tangan. Iya, terus siapa ya? Inong Garut ya, belum ada dalam benak siapa yang harus saya kasih. Gak layak kayaknya mah. Tapi kalau Akang rasa jangan mengaku pejabat kalau belum punya buku Iwan Muri. Alah, mantap, benar. Setuju. Nah, ini Akang nanti ada rencana gak nih? Biasanya kan kalau buku itu ada dibedah nih isi bukunya nih, terus nanti Akang mau sekaligus mengkonfirmasi ini tulisan tentang ini. Bedah buku ya. Bedah buku nih. Sama launching. Iya, ada rencananya Kang. Mudah-mudahan ada rezekinya semua lah. Oke. Diundang nggak kita? Ya itu mah nomor 1. Terima kasih sebelumnya. Nomor 1 Garut nggak tahu. Orang nomor seberapa orang? Ya Garut 1 gimana nih Kang? Belum ada dalam benak. Oh belum. Tapi emang meureun kumamal-amalan ya. Oh iya. Nya Kang Iwan ya. Beres gitu. Nya mah kantor introspeksi diri we meureun. Kenapa gitu lah. Jadi undang sama Kang Iwan gitu.
sambil ya pameran lukisan Oh iya terkecil. benar sekaligus tuh bisa jadi satu acara paket yang lengkap. Di sisi lain nanti pengunjung tuh bisa melihat karya-karya Kang Iwan. Terus juga bisa tahu ini isinya tuh bukunya tuh gimana dibedah nanti sama Kang Iwan. Tapi sebelum nanti Kang Iwan sendiri sebagai yang punya ceritanya gitu ya ngebedah buku tadi, tentu mungkin buat dulur-dulur Mamang yang penasaran gitu ya, boleh beli bukunya tadi di Tokopedia sama di Shopee ya. Dengan judul bukunya itu Setitik Kuas Makna Terkupas gitu ya, biar nanti ketika Kang Iwan membedah buku itu sudah ada gambaran gitu, sudah baca dulu, jadi nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kan lebih enak Kang ya gitu kalau kita sudah baca buku secara utuh mah gitu. Kalau orang Sunda bilang teu kosong teuing lah gitu ketika datang tuh. Kalau boleh tahu berapa nih Kang? Berapa ya itu teh? Atau cek dulu nanti lah ya. Oke. Itu mah urusan dari penerbit lah. Tadi kan karena Kang Iwan ini tidak dilibatkan secara langsung ya dalam proses penjualan, itu mah ada di manajemennya penerbit seperti itu. Tapi kalau misalkan ada request yang minta ditandatangan nih pasti akan layani ya. Kemarin juga ya yang ke Bengkulu tanda tangan. Insya Allah Kang Iwan mah ada tersombong tuh juga. Oh iya. Gampil sareng Kang Iwan mah insya Allah gitu nya. Beda sareng pamikade ka itu rada kaluhur sekali. Oke, Kang Iwan, ini pencapaian yang menurut Kang Iwan luar biasa atau akan ada pencapaian lagi gak nih ke depannya Kang Iwan? Ya mudah-mudahan. Kalau Kang sih yang paling penting ya saya tetap konsisten dan harus total aja berkesenian. Biarlah waktu atau alam yang nanti memberikan penghargaan yang layak, yang sesungguhnya gitu. Yang jelasnya ya harus eksis terus. Insya Allah terus berkarya. Terus tadi selain buku, Kang Iwan juga tidak lupa beliau kan seorang yang berkesenian di seni lukis gitu ya. Tadi tidak hanya mengeluarkan buku, walaupun tadi tentu mengeluarkan berbagai lukisan Kang ya. Yang mungkin ada nih dulur Mamang yang tertarik dengan lukisan Kang Iwan, atau mungkin ada juga saya pengen dilukis dah sama Kang Iwan, itu bisa Kang? Bisa. Kalau misalnya dulur Mamang tertarik mau ngeliat atau misalnya bahkan mau order atau mau minta dilukisin wajahnya, itu harus kemana gitu, nih Kang? Ya untuk saat ini ya pasti ke sini, ke studio. Iya. Selain itu di Garut Facebook misalkan enggak, maksudnya untuk kontak Akang? Ya langsung aja. Kalau langsung ke sini langsung ya? Biasanya langsung si kolektor datang ke sini ke studio. Boleh disebutin alamatnya mungkin nanti? Di Bojongkaliki, Kimuri Studio, Bojongkaliki, Kelurahan Pataruman, Jalan Pataruman, Kelurahan Pataruman, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Bojongkaliki. Pokoknya malah pasti orang Garut nyari nya Kang Iwan Muri Pataruman Garut gitu, pastilah udah pada tahu lah gitu. Oke, terakhir Kang Iwan, ada yang ingin disampaikan? Harapan atau mau apa lagi ke depannya nih, silakan Kang Iwan. Ya, akan berharap ini sangat penting nih bagi pelaku dan pemangku. Pelaku ya di sini kan ada balad-balad Akang atau generasi-generasi. Pelaku seni rupa Garut berharap ya Akang terus eksis, jangan kita ada ketergantungan sama satu kepentingan. Kita mah pure aja berkesenian, dan dari kesenian itu sendiri ya memang kalau kita terus eksis ya proses tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah. Terus pada mereka yang ada di sebelah sana yang memang punya harusnya ke dinas, ke Disparbun, ke pemerintah daerah, Dewan Kesenian Garut, cobalah berupaya untuk punya itikat merangkul dan memperhatikan para seniman, gitu. Karena akan yakin seniman di Garut, khususnya seniman rupa Garut, tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Itu harapan akan ke depan, dan semoga ada
kesinambungan, ada apa? Nyambung lah. Iya. Ada perhatian lebih Ada lah perhatian dari yang buat- sudah-sudah Iya, belakangnya. dari ya kan bapak lah. Bapak Iya. ke anaknya menurut Iya. harus bisa merangkul dan ya lah minimalnya sehai malah. Udah diantuk teh budak Iya. doraka. Iya. Da kewajiban kan leres. Langokan lah ka dia ya Kang ya. Nah, Hmm. terus ya terakhir Akang ini mah bukan minta duit, minta doa restu aja dari rekan-rekan, saudara warga Garut khususnya. Semuanya minta doa restunya aja. Mudah-mudahan impian Akang untuk mendirikan museum lukisan terkecil, tercepat dan terbanyak ini bisa terwujud, terrealisasi. bisa Oke. terrealisasi. Amin. Minta doanya aja Amin. Pasti Kang. buat tempat ajang apresiasi warga Garut khususnya. Iya. Nah, memang banyak yang penasaran, Iya. penasaran tentang lukisan terkecil ini. Hmm. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya bisa terrealisasi museum Amin. Iwan Muri. Begitu. Iya. Oke. Ya, terima kasih Kang Iwan. Kami Oke, ucapkan sama-sama. Thank you. sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Kang Iwan harapkan bisa terrealisasi Amin. dengan pencapaian-pencapaian baru Kang Iwan Amin. setelah buku ini, dan mudah-mudahan ini awal untuk pencapaian selanjutnya Kang Amin. Iwan gitu ya bukunya. Harus optimis. Betul. Harus optimis. Dan tadi apa yang kita sampaikan Kang ya bukan dalam tanda kutip untuk menyerang atau memojokkan seseorang, tapi adalah ungkapan keresahan gitu mungkin Betul. atau harapan dari seorang Kang Iwan ini sebagai seorang seniman yang tentu seniman ini berharap di Garut khususnya gitu ya, di Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih berkembang dan lebih mendunia lah gitu. Tentunya tadi Betul. dengan beberapa dukungan baik dari masyarakat apalagi dari pemerintahan daerahnya gitu Kang ya gitu. Oke, Amin. sebagai closing statement dan penutup juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Pak Sandiaga Uno. Kami pamit, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Kita patut berbangga atas semangat para seniman Indonesia yang berlomba-lomba dalam upaya menunjukkan prestasi, keuletan dan semangat. Saya mengapresiasi Bapak Iwan Muri yang tetap berkarya dengan penuh semangat. Beliau sudah memecahkan rekor lukisan terkecil 3 kali 5 mm pada tahun 2005 oleh Muri dan akan memecahkan rekor kembali dengan membuat lukisan wajah terkecil, tercepat dan terbanyak yaitu 150 lukisan dalam tempo 40 hari. Saya juga mengapresiasi semua seniman seni rupa di Garut yang turut berpartisipasi dalam pencapaian original rekor Indonesia ini. Selamat dan sukses kepada Bapak Iwan Muri. Semoga rekor ini dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kreativitas kepada seluruh seniman seni rupa di Indonesia. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut dalam mendukung aktivitas kreatif, serta tetap menjaga semangat berkarya agar para pelaku kreatif Indonesia semakin mendunia.